Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doaku buat keluarga besar Muhammad Soekarno, Ibu Puan Maharani, Ibu Megawati sehat walafiat panjang umur. Doaku buat Pak Haji Prabowo dan Ibu Susianti sehat walafiat panjang umur. Sebentar lagi mau dilantiknya, Bu. Doaku buat pangeranku Pak Yapto sehat walafiat panjang umur. Dari Ormas Pemuda Pancasila, abadinya 3 kali, merdekanya 3 kali. Doaku buat Pak Agustiono dan Ibu Nisa Pohan, sehat walafiat panjang umurnya. Ini tenggelamnya demokrasi Bapak Joko Widodo. Nanti saya kupas. Doaku buat Kang Deddy Mulyadi jadi Gubernur Jabar. Doaku buat Bapak Haji Anies Baswedan jadi Gubernur DKI Jakarta. Nah, sekarang kita tengok sejarah perjuangan Muhammad Soekarno. Kita tengok perjuangan Muhammad Soekarno. Masalah ini Muhammad Soekarno menuju Pak Harto. Muhammad Soekarno bilangnya di mana? Aku berbicara kepada Bapak Joko Widodo. Kalau kita duduk di suatu partai PD Perjuangan, Bapak Joko Widodo harus menghidupkan, yaitu PD Perjuangan. Harus mampu menghidupi, bukan menghidupkan, Pak. Bagaimana perjuangan Muhammad Soekarno dulu? Memperjuangkan bangsa Indonesia hidup dan mati loh. Hati-hati dengan Partai Komunis Indonesia oleh Aidit. Sistem adu domba ini. Ini sistem adu domba, melempar batu sebitangan. Siapa yang menolong? Yang menolong itu adalah Pak Harto loh. Selalu memberi saran nasihat. Wahai Panglima tertinggiku, Pak Muhammad Soekarno. Muhammad Soekarno itu lebih percaya kepada Harto. Karena sebagai pengganti, siapa pengganti saya waktu tua? Yang Pak Harto. Yang Muhammad Soekarno lebih percaya kepada Pak Harto. Masalah pengamanan Indonesia ini, Muhammad Soekarno lagi diuji nyali. Harto, aku uji nyali kamu. Mampukah kamu membawa Ibu Pertiwi ini? Alhamdulillah ya. Dulu Pak Harto, perjalanan Muhammad Soekarno dan Pak Harto. Tetapi pembunuhan para jenderal itu oleh Aidit. Tujuan Muhammad Soekarno itu supaya duduk di Pancasila ini. Tetapi PKI ini bikin ulah. Nah, sekarang aku bertanya kepada Bapak Joko Widodo yang saya hormati, lebih ini Muhammad Soekarno, lebih baik saya makan kecap, roti gak ada. Yang penting rakyat gak sesara. Nah, lebih baik saya makan nasi dengan kecap. Yang penting jangan sengsara rakyat. Nah, tugas seorang presiden itu harus melindungi rakyat. Sengsara sekarang di mana? Sengsara demokrasi. Yang kaya keluarga Bapak Joko Widodo. Sekarang di mana? Kesang sama siapa dipasangkan? Berarti Bapak Jokowi pining berkuasa. Gibran dijadikan wakil. Pak Haji Prabowo itu adalah korban demokrasi Bapak Joko Widodo ini. Mahkamah Konstitusi oleh Ibu Mega loh. Kalau kita duduk suatu partai, hidupkanlah partai itu, Pak. Nah, inikah problem masalahnya ya. Pak Haji Prabowo itu korban demokrasi Bapak Joko Widodo. Ibarat ini simbol siloka.
Pak, aku dukung Bapak jadi presiden. Pak, jangan putuskan saya silaturahmi. Saya suka main sepeda-sepedaan. Aku dukung Pak Haji Prabowo, tapi asalkan Gibran jadikan wakilnya. Nah, inikah kata-kata simbol silokal loh. Pak Haji Prabowo lah korban demokrasi Bapak Joko Widodo. Korban. Karena pingin berkuasa. Kesang jadikan jadi apa? Gubernur Jakarta. Pasangkan sama itu siapa? Pak Yusuf Hamka. Mau dibawa kemana Indonesia demokrasi kayak gini? Demokrasi melalui kemunduran. Melalui kemunduran di demokrasi. Kita harus lihat perjalanan Muhammad Soekarno Parut. Belum pernah melibatkan keluarganya. Berapa tahun tuh Batutut juga? Ini kok secepatnya mungkin dijadikan wakil. Astagfirullahaladzim. Bapak Joko Widodo, Bapak Joko Widodo. Terlalu itu namanya Pak. Terlalu. Ingat Pak. Semua presiden itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak. Nah, itu. Pak Haji Prabowo dan Pak Agus Diono ini untuk mengembalikan di fungsi TNI, untuk mengembalikan konstitusi Undang-Undang 1945. Pak MPR itu lembaga tertinggi. Wakilnya tugas hak dan wewenang MPR adalah menggantikan wakilnya ini. Nah, dari kupas di tahun 2002, 2003, 2004 sampai ada yang bilang, kamu dukung Pak Haji Prabowo, kamu punya apa Sapna? Ada yang bilang gitu Pak. Alhamdulillah, aku mah pakai uang juga sendiri, aku bekerja dengan tanganku sendiri, aku bekerja dengan kaki sendiri, yang penting gak nyusahin orang lain. Itu kok. Buat apa kamu dukung Kang Deddy Mulyadi, punya apa? Alhamdulillah, saya mah inisiatif sendiri. Buat apa dukung Pak Anies Baswedan jadi gubernur? Kang Sapna mah inisiatif sendiri loh. Aku doakan kepada siapapun juga. Tanpa pamrih. Yang penting jangan ada unsur kebencian. Kasih saran, nasihat, saling mengingatkan. Karena manusia itu saran dan nasihat saling mengingatkan, kita itu manusia. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Semua manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah semua juga. Sampai gitu pangeranku Pak Yapto ya, sehat alfiat panjang umur. Sampai ada bilang, kamu keluar dari Ormas Pemuda Pancasila. Punya penghargaan apa? Alhamdulillah. Sapna mah kepada siapapun juga tak akan pandang bulu. Saya tolong. Kalau kamu salah-salah, kalau kamu benar-benar itu. Katakan jujur dan katanya benar. Buat apa Kang Sapna bohong? Nah, pakai uang juga sendiri aku bikin ini. Kang Sapna lakukan itu sejak kejadian virus corona dari timur ke barat. Perjalanan dari Padarang, Cimahi menuju Sungai Cimanuk itu. Di bukit itu Sapna berdoa kepada Allah Sallallahu Alaihi wa Ta'ala. Ada apa dengan Ibu Pertiwi ini? Virus corona itu gak ada, cuma rekayasa manusia itu. Allah telah memberikan simbol seloka, masker kayak tikus. Tikus, kayak babi, kayak anjing, kelelewar. Itu ada di negeri Cina. Kita harus tengok ke belakang bagaimana perjuangan Ahmad Yani. Ahmad Yani dulu sampai menolak pemberian senjata dari Cina. Tetapi Bapak Jokowi dia menerima masalah virus corona. Rakyat kemarin kalang kabut Pak.
Rakyat itu kelaparan kemarin masalah virus corona. Kebijaksanaan itu gak ada. Masya Allah, mau ibadah ke masjid gak ada. Virus corona itu gak ada. Imunisasi itu sama dengan kekebalan tubuh. Apapun yang dicontohkan oleh Pak Harto luar biasa. Ini dijadikan alat bisnis virus corona ini. Perjanjian WHO batalkan. Karena ini udah disetting dari dulu. Ini udah disetting masalah virus corona ini. Untuk menghancurkan ide apa? Ideologi Pancasila. Karena di sini Islam menjaga kerukunan antar umat beragama. Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, dan Katolik. Ini virus corona. Ini virus corona. Di sini televisi sistem. Ini di belakang layar nih siapa? Nah, bagaimana merasa ketakutan dari seluruh bangsa Indonesia? Orang mau pergi ke mana rumah sakit dibilang COVID. Itu badan sehat. Penyakit batuk-batuk dialah COVID. Di rumah sakit. Diperbesar. A'udzubillahi min dzalik. Mohon maaf Bapak Joko Widodo yang saya hormati. Gak selamanya Anda berkuasa ada awal dan ada akhir. Gak selamanya Bapak Joko Widodo berkuasa ada awal dan akhir, Pak. Mari kita sama-sama bertobat kepada Allah SWT. Kang Sapna banyak dosa. Kang Sapna duduk di Ormas Bunda Pancasila. Panggilan sejarah. Nah, kita itu apa? Buat apa ada ketuhanan yang Maha Esa? Sila ketuhanan yang Maha Esa. Esa Tunggal Satu. Harus tengok sejarah perjuangan Ahmad Yani dulu di mana sampai menolak pemberian senjata itu dari orang Cina. Sampai tolak komunis itu. Itu Ahmad Yani. Tetapi Bapak Jokowi menerima masalah virus corona ini. Yang jadi korban adalah bangsa Indonesia. Untuk menghancurkan ideologi Pancasila. Pembuatan kereta api cepat di mana lihat? Apakah mereka pakai masker? Enggak, aku lihat Pak. Waktu pembuatan kereta api cepat. Pengangguran di Indonesia teh banyak. Mengapa kau datangkan dari Cina ke sini kok? Pengangguran banyak. Datangkan para pekerja Cina ke Indonesia. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Ya. Nah inikah problem masalahnya. Masalah IKN di mana? Oligarki yang berkuasa sekarang. Korban mah tetap rakyat kecil Pak. Sengsara. Apapun yang dikatakan Muhammad Soekarno. Lebih baik saya makan kecap. Kata-kata ini harus dicermati. Lebih baik saya makan kecap. Yang penting jangan sengsara rakyat ini. Kata-kata luar biasa Muhammad Soekarno itu. Jangan dianggap bercanda. Muhammad Soekarno itu ahli strategi loh. Kepada Pak Harto diuji nyali. Harto, batin kalbunya bisa. Harto, aku uji nyali kamu. Setelah aku udah tua, pensiun, kamu harus menggantikan posisi saya. Sampai dididik, dibina. Masa perang gelia. Harto, kamu harus belajar kepada Jenderal Sudirman. Harto. Muhammad Soekarno. Tapi komunis ini yang bikin ulah. Aidit. Dengan pembunuhan Dewan Jenderal. Melempar batu sebiji tangan. Itu komunis. Muhammad Soekarno itu tidak komunis. Islam loh hatinya. Siapa yang menyelamatkan Muhammad? Siapa yang menyelamatkan Muhammad Soekarno? Pak Harto. Selalu dampingi Pak Harto. Harto, kamu hatinya mulia. Baik, tetapi di sini sistem bagaimana untuk menghancurkan antara Orde Lama dan Orde Baru ialah komunis. Hati-hati dengan komunis. Pintar membolak-balikan sejarah ini. Ya. Pintar membolak-balikan sejarah.
Memang Muhammad Soekarno ingin menyatukan komunis ini duduk di Pancasila, tetapi komunisnya bikin ulah loh. Bikin ulah oleh Aidit itu. Dengan pembunuhan 7 jenderal. Bagaimana surat perintah 11 Maret itu? Perintahkan Harto, masalah keamanan kamu. Ini Muhammad Soekarno kepada Pak Harto. Masalah keamanan Indonesia, Harto yang pegang. Jenderal Pak Harto itu. Kata-kata Muhammad Soekarno itu luar biasa. Itulah di Kang Sabna ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.